Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imro'atus Sholihah dari jurusan Sistem Komputer Pagi. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu subnetting dan bagaimana cara menghitung subnet NAS. Yang pertama, kita kenali dulu apa itu subnetting. Subnetting adalah pembagian suatu kelompok alamat IP menjadi beberapa network ID dengan jumlah anggota jaringan yang lebih kecil. Kongesti pada jaringan, sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performansi yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Semakin banyak yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performansi dari jaringan. Pemecahan yang paling sederhana adalah memecah menjadi dua LAN. Dan di sini fungsi dari subnetting adalah membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh, mengurangi lalu lintas jaringan, sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan terjadi collision atau tabrakan data. Dan di sini ada tujuan subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Misalnya, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin menggunakan kelas C, terdapat 254 kurangi 10 sama dengan 244, alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Yang keenam, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Kita lanjut. Alasan membangun subnetting sebagai berikut. Mereduksi trafik jaringan. Alasan dasar menggunakan subnetting untuk mereduksi ukuran broadcast domain. Broadcast secara berkesinambungan dikirim ke semua host yang ada di jaringan dan subjaringan. Saat trafik broadcast mulai mengasumsi begitu banyak bandwidth tersedia, maka administrator perlu mengambil langkah subnetting untuk mereduksi ukuran broadcast domain tersebut. Yang kedua, mengoptimasi performansi jaringan. Sebagai hasil dari reduksi jaringan, maka otomatis akan diperoleh performansi jaringan lebih baik. Yang ketiga, memudahkan manajemen dengan membagi jaringan diharapkan akan memudahkan administrator dalam mengatur jaringan, terutama untuk keperluan identifikasi. Sedangkan untuk melakukan proses subnetting, maka kita perlu beberapa proses yang diantara lain adalah menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet NAS. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid.
Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Yang kelima, menentukan host-host yang filed untuk tiap subnet. Dan di sini ada rentang IP yang terdiri dari IP host, yang berarti setiap antarmuka jaringan harus memiliki host ID yang unik. IP host ini berada di antara IP network dan IP broadcast. Yang kedua ada IP network, segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. IP inilah yang berada di paling awal pada rentang IP. Yang ketiga ada IP broadcast. Alamat ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. IP broadcast berada pada paling akhir rentang IP. Next, di sini ada penulisan subnet yang terdiri dari 32 bit, bisa dilihat di layar. Dan jika ditulis dalam bentuk desimal, namanya itu prefix, bisa kalian lihat. Biasanya ditulis dengan slash atau garis miring dari slash 24 sampai slash 32. Kita lanjut ke contoh soal. Menggunakan rumus prefix, sebuah komputer memiliki IP 192.168.1.52/28. Hitunglah subnet mask, jumlah subnet, jumlah host per subnet, network address, dan broadcast address. Dan jawabannya, prefix /28 adalah banyaknya biner 1, jadi bisa dilihat di layar. Dan untuk mencari netmasknya bisa menggunakan tabel berikut. Kita lihat tabel berikutnya. Dan kita tulis 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 dan hasilnya 240. Jadi netmasknya adalah 255.255.255.240. Untuk mencari jumlah subnet dan hostnya bisa menggunakan rumus seperti di bawah. 2 pangkat X, dan di mana X adalah banyaknya biner 1 di okta terakhir. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi subnetnya itu adalah 16, dan 16 dikurangi 2 hasilnya 14, dan itu adalah hostnya. Dan kita lanjut. Sekarang kita mencari network address dan broadcast address. 256 dikurangi 240 hasilnya 16, dan 16 ditambah 16 hasilnya 32. 32 ditambah 16 hasil 48, dan 48 ditambah 16 hasilnya 64. Dan seterusnya hingga hasil penjumlahannya 256. Kita lihat tabel. IP address 192.168.1.52/28. Netmask 255.255.255.240, dan jumlah subnet 16, jumlah host 14, network address 192.168.1.48, broadcast address 192.168.1.63.
walking away.